Saya ucapkan selamat pagi, selamat kita bertemu dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita juga menikmati sarapan pada pagi hari ini yang menyehatkan rohani kita. Kalau kita melihat ini ada pernik-pernik di belakang saya, ini merah-merah. Tentunya kita sudah bisa menebak ya, ini adalah Imlek ya, Hari Raya Imlek. Ada berapa hal mungkin bisa saya ceritakan ya. Kalau di Tiongkok situ sangat kelihatan sekali orang mereka merayakan Imlek. Karena selama musim dingin mereka tidak dapat bekerja. Nah, begitu datangnya tahun baru Imlek atau datangnya musim semi, mereka ini dapat bekerja di ladang, bercocok tanam. Itulah rasa sukacita yang mereka rasakan. Mereka dapat bekerja dan juga dapat panen yang besar ya. Mereka bersyukur, bersukacita. Ada lagi yang tradisi yang kelihatan di sana, mereka mudik dan pulang ke kampung mereka masing-masing. Di sini saya mengambil satu yang bisa kita lakukan. Ya, kita sebagai anak-anak Tuhan, kita juga bisa mengikuti perayaan Imlek ini asal tidak bertentangan dengan firman Tuhan atau kebenaran firman Tuhan. Kita dapat mengikuti tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan Alkitab. Tetapi kalau tradisi itu bertentangan, janganlah kita lakukan. Karena itu kita melukai hati Tuhan. Jadi kita bisa memilih mana yang baik, yang kita bisa lakukan. Juga hal-hal yang baik bisa kita lakukan, hal yang tidak baik janganlah kita lakukan. Saya akan bacakan dulu di dalam Markus pasal 7 ayat 6 sampai 8. Ini adalah orang-orang ahli-ahli Taurat ya, orang-orang Farisi itu yang bertanya kepada Tuhan Yesus. Markus pasal 7 ayat 6 dan 8. Jawabnya kepada mereka, benarlah nubuat Yesaya tentang kamu hai orang munafik. Sebab ada tertulis bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh daripadaku. Percuma mereka beribadah kepadaku, sedangkan ajaran yang mereka ajarkan ialah perintah manusia. Perintah Allah kamu abaikan untuk berpegang pada adat istiadat manusia. Dari kita sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita sudah bisa menebak ini ya. Kalau Tuhan berkata, bangsa ini memuliakan aku dengan bibirnya, padahal hatinya jauh. Adat istiadat manusia yang mereka ikuti. Ya, karena ini menceritakan serombongan orang-orang Yahudi dan ahli-ahli Taurat melihat murid-murid Tuhan Yesus makan tidak membasuh tangannya. Tapi adatnya orang Yahudi itu mereka kalau makan, mereka cuci tangan dan membasuh tubuhnya. Ini adat-adat istiadat manusia. Jadi kita juga sebagai anak-anak Tuhan, jadi kita juga harus memilih mana yang bisa kita pakai sebagai anak Tuhan. Ada hal-hal yang bisa kita gunakan yang baik, tentunya kita bisa melakukan. Saya akan mencuplik aja ya, karena ini ayatnya biar tidak terlalu lama. Seperti bersih-bersih rumah ya. Memang di dalam firman Tuhan juga ada ya, bersih-bersih rumah itu baik ya dilakukan. Tapi jangan sampai waktu Imlek saja kita bersih-bersih rumah. Tapi walaupun tidak Imlek, kita juga bersih-bersih. Karena itu untuk kesehatan tubuh kita, menjadi tubuh yang sehat. Di dalam 2 Korintus 7 ayat yang pertama, menyucikan diri kita dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Itu ayatnya ya. Dari memang ada yang sesuai dengan firman Tuhan. Katanya kalau hari Imlek jangan menyapu, nanti rezekinya hilang. Nah, ini tidak benar ya. Karena di dalam Amsal pasal 10 ayat 22 mengatakan berkat Tuhan yang menjadikan kaya. Jadi berkat itu sudah diatur oleh Tuhan, bukannya waktu Imlek kita nyapu terus berkatnya hilang ya. Kalau saya berapa waktu itu melihat tontonan yang lucu ya. Kalau saya boleh kisahkan di sini sedikit aja ya. Tontonan yang lucu itu begini. Mereka tuh waktu Imlek
Anaknya nyapu, enggak boleh katanya mamanya. Lalu anak ini dengan mulutnya meniup kotoran itu agar masuk ke dalam sampah. Jadi saya tertawa juga lihat itu. Terus mereka waktu itu mau motong buah, enggak boleh katanya mamanya. Lalu ada lagi keramas rambut, oh enggak boleh katanya. Nanti berkatnya hilang. Ada lagi mereka lupa ya, anaknya itu memakai baju putih. Kita tahu ya, kalau Imlek itu pasti mereka pakai baju merah, itu simbol mereka, karena merah itu katanya mendatangkan rezeki dan juga penolak bala. Nah, waktu itu anaknya itu berpakaian putih, lupa ya. Maaf, kamu ini nggak tahu ya, ini Imlek nggak boleh pakai baju putih, itu baju kedukaan, katanya begitu ya. Terus anaknya ini lupa, waktu tidur itu mati lampu, dimatikan lampunya. Lalu mamanya teriak, jangan, nggak boleh gelap-gelap katanya. Nanti rezekinya keluar, hilang semua aja deh. Kalau terang itu rezekinya masuk katanya, dibilang gitu. Dari saya juga tertawa ya sebagai anak Tuhan. Jadi ada hal-hal yang bisa kita lakukan. Dari orang Imlek itu mereka menyapu, ya bagus nyapu. Tadi saya katakan tadi menyucikan diri dari semua pencemaran jasmani dan rohani. Ya tadi berkat tadi yang itu juga yang kata kalau sapu itu berkatnya hilang. Tapi kata firman Tuhan, berkat Tuhan yang membuatkan kita kaya. Lalu ada hal yang baik lagi, mereka membayar utang. Ini memang baik juga sesuai dengan firman Tuhan. Itu di Mazmur 37 ayat 21a. Meminjam tidak membayar. Nah ini kan kurang baik ya. Jadi kita harus melakukan sebagai anak Tuhan. Lalu ada hal yang baik yaitu berkunjung pada keluarga. Itu sesuai dengan firman Tuhan. Kita sebagai anak-anak Tuhan kumpul bersama saudara-saudara, duduk, makan bersama, hidup rukun, saling mengasihi. Itu hal yang baik, ya. Itu tercatat juga di dalam Mazmur 133 ayat 1. Dikatakan sungguh alangkah baiknya dan indahnya apabila saudara-saudara diam bersama dengan rukun. Ya. Itu sebagai anak-anak Tuhan kita baik, karena rukun, mengasihi satu sama lain, itu yang diinginkan oleh Tuhan. Hidup bersama-sama, duduk satu meja, makan menikmati berkatnya Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan tentunya kita sangat senang ya, sesuai dengan firman Tuhan. Juga mereka lakukan itu membagi angpau, yaitu membagi berkat. Kita sebagai anak-anak Tuhan juga ada di dalam firman Tuhan. Di dalam Galatia 6 ayat yang kedua, bertolong-tolonglah kamu. Ya dari kita ini sebagai anak-anak Tuhan itu juga dari berbagi itu sangat baik ya. Kalau kemarin saya melihat satu tontonan di Singkawang, anak-anak Tuhan di sana itu mereka berbagi. Jadi saya juga kaget ya, begitu lihat itu kok kaget juga. Jadi anak-anak Tuhan di sana itu mengikuti Imlek, tapi mereka berbagi ya. Mereka mengundang teman-teman mereka yang tidak mampu, lalu mereka berbaris, mereka membagikan berkat seperti beras, minyak. Dari saya juga kagum juga ya. Jadi mereka bukan hanya sekedar merayakan Imlek, tapi mereka berbagi. Ya, satu hal yang kita bisa lakukan sebagai anak-anak Tuhan, kita bisa memilih mana yang baik, mana yang tidak baik, ya. Seperti menyembah, lalu sembahyang pai-pai di kuburan, ya. Kalau saya masih kecil, ya, saya sebagai anak Tuhan, saya repot ya pergi ke tempatnya adiknya papa ya. Adik papa kan mereka bukan orang Kristen ya, mereka agama lain. Nah, mereka juga menyiapkan tempat sembahyangan, itu ada engkong emak ya. Dia bertanya, kamu mau sembahyang tak? Saya lihat itu ada buah-buahan banyak di sana. Terus kami makan, tapi mereka sudah tahu kita sebagai anak Tuhan tidak melakukan pai-pai orang mati ya. Karena itu tidak sesuai dengan firman Tuhan. Dikatakan dalam 1 Timotius 4 ayat 7a, 1 Timotius 4 ayat 7a, jauhilah tahayul dongeng nenek-nenek tua. Jadi saya sebagai anak Tuhan juga harus berpegang pada kebenaran. Jadi tidak boleh
menyembah orang-orang yang sudah tiada. Jadi saya sebagai anak Tuhan juga harus bisa menjadi satu kesaksian, bisa memilih dan berpegang pada kebenaran firman Tuhan. Saya akan bacakan ayat yang terakhir. Di dalam Mazmur 119 ayat 2a. Berbahagialah orang yang berpegang perintah-perintahnya. Puji Tuhan. Kiranya renungan firman Tuhan sampai di sini boleh memberkati kita sebagai anak Tuhan, tetaplah kita berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat Hari Raya Imlek, Tuhan Yesus memberkati.